Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1231. Para dokter dan perawat rumah sakit keluarga Koch mengenal keluarga Koch dengan sangat baik. Mereka akan berusaha sebaik mungkin untuk menyenangkan keluarga Koch kapanpun mereka memiliki kesempatan. Perawat kecil ini tidak pernah bermimpi tuan muda ketiga menyukai dirinya hari ini. Ini seperti hinggap di cabang pohon dan berubah menjadi burung phoenix. Bahkan jika dia hanya menghabiskan satu malam dengan tuan muda ketiga, dia bisa hidup dengan nyaman. Apalagi jika dia bisa mengandung anak dari tuan muda ketiga dalam proses seks semalam ini. Dia bisa mengubah nasibnya, dari nol menjadi ibu dari anak tuan muda ketiga. Tidak mengherankan ada banyak bintang wanita yang menajamkan mau menjadi kekasih orang kaya. Bahkan mereka siap hamil di luar nikah dan melahirkan anak untuk orang kaya. Ini karena memiliki keinginan untuk bisa menjadi kaya. Ketika perawat kecil mendengar ini, dia menganggukkan kepalanya hampir tanpa berpikir. Pada saat yang sama, dia berkata dengan suara genit, "Tuan muda ketiga, tidak peduli apa yang Anda inginkan, saya bersedia." Ketika Dylan mendengar ini, dia sangat gembira. Dia langsung menarik perawat wanita itu dan menekannya di bawah. Untungnya, kalung rubi itu tidak berdampak besar padanya. Jadi sebelum operasi menjalani, kemampuan Dylan baik-baik saja. Dan perawat kecil itu tentu saja sangat aktif. Dan keduanya segera bergairah. Tetapi ketika mereka berdua sedang berjuang untuk mencapai kenikmatan, pintu bangsa tiba-tiba terdorong terbuka. Dylan terkejut saat menoleh ke arah pintu. Dia ketakutan. Tidak disangkanya, orang tua dan kakek neneknya sudah berdiri di pintu. Mereka terdiam menatap dirinya sendiri. Nenek Dylan berteriak. Dia lemas, terjatuh ke lantai dengan pantatnya. Segera setelah itu, wanita tua itu menghela napas. Dia merasakan sakit. Dylan buru-buru menarik, menutupi dirinya, dan bertanya dengan gugup, "Kakek, nenek, ayah, bu, kalian, bagaimana kabar kalian? Cepat sekali. Kamu keparat." Ayah Dylan, Leonard mengumpat dengan marah, lalu membantu wanita tua itu berdiri. Ketika dia akan membantu, wanita tua itu berteriak kesakitan. "Oh, tidak. Sangat sakit tulang ekorku. Cepat dan minta dokter datang." Orang tua dari keluarga Koch juga marah, menunjuk hidung Dylan dan memarahi. "Kamu tidak layak menjadi keturunan keluarga Koch. Bagaimana kamu bisa bergaul dengan wanita seperti ini? Bagaimana jika dia hamil dari anak-anak keluarga Koch? Kamu akan mempemalukan keluarga Koch." Dylan menjadi pucat karena ketakutan. Dia tidak menyangka orang tuanya akan tiba di rumah sakit dalam waktu 10 menit. Dia bahkan tidak berpikir, saat dia sedang berimprovisasi mengikuti ritme perawat wanita itu, keluarganya membuka pintu dan menatap lurus ke arahnya. Melihat kakek itu sangat marah, dia buru-buru mengaku, "Kakek, jangan marah. Saya bingung dan tidak berpikir jernih. Dokter mengatakan bahwa saya tidak dapat melakukan hal seperti ini 3 bulan ke depan setelah operasi. Saya tidak bisa menahan diri. Tolong hukum saya." Leonard berkata dengan marah, "Kamu bajingan. Kakek nenekmu sangat berkata dan peduli padamu. Mereka sengaja datang menjengukmu. Aku tidak mengira kamu akan begitu tidak bermoral. Kamu benar-benar membuatku kesal." Ayahnya memarahinya lagi. "Apakah kamu tidak melihat nenekmu cedera? Datang dan lihatlah." Dylan tahu bahwa dia dalam masalah. Yang ada dalam pikirannya adalah melemparkan kesalahan dengan cepat. Jadi dia menunjuk ke perawat wanita dan berkata, "Ayah, pelacur ini yang merayuku." Bab 1232. Perawat wanita memegang bantal untuk menutupi tubuhnya, dan berkata dengan sedih, "Tuan muda ketiga, Anda tidak bisa menyalahkan saya. Jika bukan Anda yang menginginkan, bagaimana saya akan menjalin pacar saya? Pacarku sangat mencintaiku." Dylan mengumpat dengan marah, "Kamu punya pacar?" Perawat wanita itu berkata sambil menangis, "Saya telah bersama pacar saya selama beberapa tahun. Kami akan menikah tahun ini. Jika dia tahu tentang hal ini, saya akan hancur."
Dylan menggertakkan gigi dengan marah. Sementara ayah Leonard memiliki wajah yang gelap dan berkata kepada perawat wanita, "Aku akan meminta seseorang memberi 5 juta. Keluar dari kamar ini dan dari rumah sakit ini dengan cepat." Ketika perawat wanita mendengar bahwa dia telah memberi dirinya sendiri 5 juta, dia mengangguk dengan penuh semangat. Dia segera mengenakan kembali seragam perawatnya dan berlari keluar dengan gembira. Pada saat ini, dokter juga melakukan konstruksi dan mengirim wanita tua yang jatuh untuk diperiksa. Kakek dan ayah Dylan mengikuti, meninggalkan ibu Dylan, Sylvia di bangsal. Sylvia menatap anaknya dengan marah dan menyalahkannya. "Mengapa kamu begitu bodoh? Mengapa kamu tidak bisa melakukan hal semacam itu dengan baik, malah melakukannya di rumah sakit? Kamu tahu bagaimana kakekmu melihat situasi seperti ini? Mungkinkah dia marah?" "Tak. Aku salah." Dylan menundukkan kepalanya saat ini, sedih seperti anak kecil. Sylvia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan berkata, "Kamu sangat tahu. Kakekmu sangat menghargai garis keturunan keluarga Koch. Kakekmu sangat memuliakan ajaran Konfusius. Dia tidak akan ragu mengeluarkan keturunannya dari silsilah keluarga yang menghamili wanita biasa. Coba lihat apa yang terjadi dengan putra bungsu paman ketigamu dan putra kedua paman keempatmu." Dylan tahu betul di dalam hatinya bahwa putra bungsu dari keluarga paman ketiga dan putra kedua dari keluarga paman keempat, semuanya suka bermain-main di luar. Dua sepupunya itu menghamili seorang wanita dari keluarga kelas bawah, dan mereka berdua ditendang dari East Cliff oleh kakeknya. Sekarang dua orang sepupu Dylan ini ditugaskan ke selatan. Mereka masing-masing ditugaskan menjalankan bisnis kecil yang tidak terkenal. Mereka tidak memenuhi syarat untuk kembali ke keluarga Konfusius di East Cliff. Dan mereka tidak bisa menggunakan sumber daya dari keluarga Konfusianisme Koch. Mereka sudah diabaikan oleh keluarga Konfusius ini. Orang tua itu sangat bangga dengan garis keturunannya sepanjang hidupnya. Karena keluarga Koch berasal dari keluarga Konghucu, keturunan dari cendekiawan yang bijak dan menjabat sebagai pejabat tinggi di istana. Nenek moyang mereka ikut mendidik banyak pangeran dari dinasti Ming dan Qing. Oleh karena itu, di mata lelaki tua itu, darah keluarga Koch hanya dapat diproduksi dan diwarisi oleh pria dan wanita yang berpendidikan tinggi. Jika ada anak turunnya yang menghamili wanita kelas bawah, itu menjadi pelanggaran besar bagi darah keluarga Koch. Lelaki tua itu tidak akan bisa merasa nyaman. Oleh karena itu, Dylan juga sangat takut. Untungnya, orang tua dan kakek neneknya datang lebih awal. Dia bisa saja berakhir dengan hidup bersama perawat itu. Karena dia tidak menggunakan perlindungan apapun yang ada. Jika perawat itu mengandung benihnya, maka dia akan selesai. Jadi dia dengan hormat berkata kepada Sylvia, ibunya, "Jangan khawatir, Bu. Saya tidak akan pernah melakukan ini lagi." Sylvia menghela nafas dan berkata dengan serius, "Tidak ada gunanya memberitahuku. Kamu harus berbicara dengan kakekmu dan meminta agar dia memaafkanmu. Mengerti?" "Dimengerti, Bu." Dylan mengangguk, dan pada saat yang sama bertanya dengan sangat tertekan, "Bu, mengapa kamu datang begitu cepat? Saya pikir kalian tiba setidaknya 20 menit lagi." Sylvia menyorotinya dan berkata dengan marah, "Kami awalnya akan menggunakan mobil. Tetapi setelah nenekmu mendengar kabarmu, dia sangat khawatir akan keselamatanmu. Jadi dia disarankan menggunakan helikopter. Siapa yang mengira hal semacam ini terjadi? Cepat ganti bajumu dan lihat keadaan nenekmu." Bab 1233. Dylan sangat menyesali perbuatannya. Lalu ibunya bertanya untuk segera menemui neneknya. Dia mengangguk. Sylvia berbalik dan berkata, "Berpakaian sekarang. Cepat." Dylan buru-buru mengenakan pakaiannya. Sylvia bertanya kepadanya, "Apa yang terjadi di Aurus Hill kali ini? Mengapa kamu cepat kembali? Aku dengar bahwa kamu menelan kalung rubi. Apakah itu kalung yang aku berikan agar kamu bisa memberikannya pada nona tertua dari keluarga Moore sebagai hadiah ulang tahun?" Apa yang terjadi? Dihadapkan dengan serangkaian pertanyaan dari ibunya, Dylan menghela napas dan berkata, "Bu, jangan sebutkan itu. Saya pergi ke rumah Tuan Moore dan saya bertemu dengan pria bau bernama Charlie Wade. Saya bertaruh padanya dan saya kalah taruhan lalu menelan kalung rubi itu." Sylvia mengerutkan kening dan berkata,
Bagaimana kamu bisa memprovokasi seseorang bermarga Wade? Apakah itu seseorang dari keluarga Wade di Eastcliff? Kita tidak mampu memprovokasi keluarga Wade. Dylan berkata dengan tergesa-gesa. Bukan seseorang dari keluarga Wade di Eastcliff. Dia hanya seorang menantu laki-laki bermarga Wade di Aurus Hill. Dia meracik semacam obat hantu. Dan keluarga Moore terkejut dan mengaguminya. Sylvia bertanya lagi. Kalau begitu, sudahkah kamu memberitahu kepala keluarga Moore tentang kerjasama dan pernikahan? Ayahmu juga berharap kamu dapat memanfaatkan momen ini untuk mengesankan kakekmu. Dylan berkata dengan marah. Keluarga Moore tidak tertarik sama sekali dengan kerjasama dan pernikahan. Jasmine menggoda pria bermarga Wade itu. Aku curiga jangan-jangan mereka berselingkuh. Tidak mungkin. Sylvia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya telah menyelidiki wanita tertua dari keluarga Moore itu. Dia adalah gadis yang sangat baik. Bisa dikatakan tidak ada satupun wanita di Eastcliff yang bisa dibandingkan dengan dia. Saya meminta seorang untuk menyelidiknya. Dia memberitahu saya bahwa Jasmine tidak pernah menjalin hubungan apapun sejak dia masih kecil. Sylvia menyuarakan suaranya dan berkata, sejujurnya, saya juga meminta seseorang untuk menyelidiki catatan medis Jasmine di rumah sakit swasta kelas atas beberapa waktu lalu. Catatan menunjukkan bahwa dia masih perawan. Ah, begitu Dylan mendengar ini, matanya langsung terlihat seperti serigala. Dia tanpa sadar berkata, Jasmine masih perawan. Sylvia memarahi dengan suara rendah. Sudah berapa kali aku memenuhinya? Jangan berbicara terlalu vulgar. Jika kakek nenekmu mendengarnya, kesanmu akan bertambah buruk lagi. Dylan buru-buru meminta maaf. Maaf, Bu. Saya tidak bisa mempercayainya sebentar lagi. Sylvia berkata, dari analisis saya, Jasmine benar-benar gadis yang baik. Seperti kakekmu, yang memperhatikan garis keturunan, wanita, status, dan wawasan diri. Saya percaya bahwa jika kamu menikahi Jasmine, kakek akan sangat senang. Kalau tidak, kenapa ibu membiarkanmu pergi jauh ke Aurus Hill? Dengan mengatakan itu, Sylvia berbisik lagi. Biarkan aku puas. Jasmine adalah kesempatanmu. Kakekmu selalu ingin kakak laki-laki dari keluarga pamanmu mengejar nona keempat dari keluarga Wade. Tetapi nona keempat dari keluarga Wade memandang rendah dia. Kakekmu memarahinya berkali-kali karena janjinya. Kakak kedua dari keluarga pamanmu. Dia mendekati wanita tertua dari keluarga Fisher di Eastcliff. Meskipun gadis itu memiliki status tinggi, dia benar-benar tidak cantik. Bahkan operasi plastik tidak akan bisa membantu. Dan gadis itu sangat pembohong, riang, dan tomboy. Kakek nenekmu tidak menyukainya. Jika kamu dapat menemukan gadis yang baik seperti Jasmine, kakek nenekmu akan sangat senang. Di mata kakek nenekmu, kamu mungkin peringkat pertama. Baru pada saat inilah Dylan menyadari apa arti Jasmine dia. Bab 1234. Dia berkata dengan kesal, jika saya tahu ini sebelumnya, saya akan mengejarnya saat belajar di luar negeri. Sylvia bertanya balik, lalu mengapa kamu tidak mengejarnya? Dylan menghela nafas. Pada saat itu, aku pikir gadis bernyanyi lebih baik. Selama beberapa tahun di luar negeri, yang saya cari hanyalah gadis asing. Setelah berbicara, dia mengingat sesuatu dan berkata dengan tergesa-gesa, Bu, aku benar-benar mengarahkan pandangan ke depan Jasmine. Kurasa Jasmine tidak memiliki kesan yang baik tentangku. Apa yang harus aku lakukan? Sylvia menghela napas dan berkata, kamu harus berpikir dengan hati-hati tentang bagaimana penyediaan kesan buruk yang kamu berikan padanya menjadi kesan baik. Bagaimanapun, mengejar seorang gadis tidak bisa berhasil dalam beberapa saat. Kamu harus berjuang dalam waktu lama. Dylan berkata, dokter memberitahu, saya mungkin harus beristirahat di tempat tidur selama 15 hari. Saya belum bisa pergi ke Aurus Hill selama itu. Sylvia berkata, apa yang perlu kamu khawatirkan dalam 15 hari? Jasmine bisa melajang selama 26 tahun. Ketika Dylan mendengar ini, dia langsung tersenyum dan berkata sambil tersenyum, Bu, saya merasa lebih percaya diri setelah ibu mengatakan ini. Sylvia mengangguk dan bertanya lagi, ngomong-ngomong, apakah kamu sedang membicarakan Lorin saat berada di Aurus Hill? Dylan menjawab, saya tidak sempat membahasnya.
Setelah turun dari pesawat, saya langsung ke rumah keluarga Moore, lalu kembali bandara dan kemudian terbang kembali. Sylvia berkata, jika pergi ke Aurus Hill lagi, jangan lupa mengunjunginya. Sejak pindah ke Aurus Hill, dia belum pernah kembali. Dylan mengangguk, tetapi bertanya kepadanya, Bu, mengapa Lorin pergi ke tempat di Aurus Hill, kota yang menyebalkan? Sylvia berkata, saya mendengar dari kakekmu bahwa keluarga Wade membeli sebuah perusahaan bernama M Grand Group di Aurus Hill beberapa waktu lalu. Dikatakan bahwa perusahaan itu dijalankan oleh tuan muda keluarga Wade. Kakekmu ingin Lorin mendekatinya. Siapa yang tahu dia bisa sedikit berkembang dengan tuan muda dari keluarga Wade. Dylan mengerutkan kening lagi. Apakah benar ada tuan muda dari keluarga Wade di Aurus Hill? Tidak mungkin. Ketika dia mengatakan ini, dia memikirkan Charlie lagi di pikirannya. Mungkinkah Charlie ini adalah tuan muda dari keluarga Wade? Tapi Ishak menyangkalnya. Pria itu hanya seorang menantu yang tidak berguna. Dia menikah dengan sebuah keluarga pecundang yang tidak berpendidikan di Aurus Hill. Tidak mungkin dia seorang tuan muda dari keluarga Wade. Pada saat ini, Sylvia juga berkata dengan beberapa keraguan. Saya juga berpikir Direktur M Grand Group mungkin adalah tuan muda dari keluarga Wade. Tetapi Lorin mengatakan, dia belum pernah melihat wajah direktur. Saya curiga. Meskipun direkturnya adalah tuan muda dari keluarga Wade, tuan muda ini tidak tinggal di Aurus Hill. Dia mungkin memegang kendali dari jarak jauh dari Eastcliff. Atau bahkan dia hanya sekedar mengisi posisi direktur. Mungkin dia terlalu malas mengatur banyak hal kecil. Hanya M Grand Group belaka. Itu biasa-biasa saja di mata mereka. Dylan bertanya dengan heran. Lalu mengapa membiarkan Lorin tinggal di sana? Mengapa ibu tidak meminta kembali? Sylvia berkata, kakekmu sangat ingin dia kembali. Tapi Lorin tidak mau. Jadi kakekmu membiarkannya. Bab 1235. Hubungan antar keluarga di Eastcliff sangat rumit. Mereka seperti bangsawan dari 8 panji pada era dinasti Qing, yang menikah satu sama lain sangat dekat. Setiap keluarga biasanya selalu memiliki pria dan wanita. Ketika pria dan wanita mencapai usia pernikahan, mereka terikat untuk menikah. Dan keluarga besar memiliki visi yang sangat tinggi. Tidak mungkin mereka memilih menantu laki-laki atau menantu perempuan dari keluarga biasa. Sehingga mereka hanya akan mencari jodoh yang cocok di antara keluarga besar saja. Dapat dikatakan bahwa tidak ada keluarga besar yang tidak berbesan dengan keluarga besar lainnya. Beberapa keluarga besar dengan banyak keturunan akan berbesan dengan beberapa keluarga besar lainnya dalam satu tarikan napas. Ini sangat mirip dengan keluarga kerajaan Eropa. Dalam monarki kuno di Eropa, raja dan ratu mereka terkait satu sama lain. Ini karena seluruh keluarga kerajaan Eropa adalah keluarga besar yang dibentuk oleh perkawinan silang jangka panjang. Ibu Dylan, Sylvia, adalah putri dari keluarga Thomas dan bibi dari Lorin. Dia menikah dengan ayah Dylan, Leonard, 35 tahun lalu. Ketika keluarga Koch dan keluarga Thomas berbesan, keluarga Thomas bahkan lebih kuat dari keluarga Koch. Namun, selama bertahun-tahun, keluarga Thomas menurun, dan keluarga Koch menurun. Sehingga mempersempit antara keduanya secara bertahap melebar. Namun, pria tua dan wanita tua dari keluarga Koch selalu sangat memihak Sylvia, terutama karena setelah Sylvia menikahi keluarga mereka, keluarga Thomas memang banyak membantu keluarga Koch saat itu. Setelah Sylvia menikah dengan Leonard, dia melahirkan 3 anak perempuan, dan anak keempat Dylan. Jadi dia sangat menyukai Dylan. Dylan sudah berusia 27 tahun ini, dan dia hampir berusia 28 tahun. Jadi Sylvia mulai khawatir tentang pernikahan putranya. Dia pertama kali mencari lingkaran besar di keluarga besar Eastcliff, tetapi dia tidak pernah menemukan jodoh yang memuaskan. Anak perempuan dari keluarga Schultz dan keluarga Wade memiliki nilai dan status yang tinggi. Setiap keluarga pasti ingin menjodohkan anaknya dengan mereka. Sebagai perbandingan, keluarga Koch jauh lebih lemah membubarkan 2 keluarga itu. Sedangkan gadis dari keluarga dengan status dan kekuatan yang sama dengan keluarga Koch, mereka benar-benar tidak memenuhi standar Sylvia. Sylvia berharap putranya dapat menemukan putri kaya dengan banyak kekayaan, kemampuan, dan penampilan yang unggul.
Namun, sebagian besar anak perempuan dari keluarga besar adalah tipe gadis dengan kelebihan dan kekurangan yang jelas. Kelebihannya adalah keluarga itu kaya dan berkuasa. Kekurangannya adalah, selain kaya, mereka biasa-biasa saja. Tidak mengherankan. Misalnya, beberapa anak perempuan benar-benar buta huruf. Mereka hanya bisa menghabiskan uang sejak kecil. Mereka bisa lulus dari universitas terkenal di dunia, karena keluarga mereka menyumbangkan uang. Sama seperti Pan Xi, yang menyumbangkan 15 juta dolar untuk membawakan putra ke Harvard. Generasi kedua yang kaya pada dasarnya sebagian besar adalah anak-anak manja yang tidak kompeten. Belum lagi gadis-gadis generasi kedua yang kaya itu. Apalagi Dylan adalah bantal bersulam yang sangat mewah. Keluarga Dylan banyak menumbangkan uang ketika dia pergi ke luar negeri untuk belajar. Jadi jangan melihatnya sebagai tuan muda ketiga dari keluarga Koch. Pada kenyataannya, dalam hal kemampuan pribadi, dia jauh lebih buruk daripada siswa top dari keluarga biasa yang belajar keras. Sylvia tidak ingin putranya mendapatkan istri seperti itu di masa depan. Jadi dia mendorong anaknya untuk mendekati Jasmine. Tetapi dia tidak berpikir bahwa putranya akan sangat tidak berguna saat hadir di acara ulang tahun Jasmine. Dia bahkan berselisih dengan orang lain. Bahkan menelan kalung ruby di depan umum karena kalah taruhan. Saat ini, dia juga merasa sangat tidak berdaya. Namun, melihat sekilas akan menjalani operasi, Sylvia tidak menunjukkan kekecewaannya terlalu jelas. Dia mengajaknya untuk menjenguk wanita tua yang cedera setelah anaknya berpakaian. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.